pembantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan awalnya budak bapaknya. Ini beliau minum, terus apa pembantunya lagi, dua orang pembantunya yang minum. Sedangkan yang minum, maaf ya, yang minum darahnya Rasulullah ada satu orang sahabat yang minum darahnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah habis dibekam atau Rasulullah habis ngapain gitu ya, ada keluaran darah, disuruh buang. Sahabat ini suruh buang, tolong buang jauh-jauh, tolong buang jauh-jauh. Nggak taunya banyak jauh banget, dia buangin ke perut. Nah tadi itu minumnya ini apa? Ummu Aiman, maaf ya, Ummu Aiman. Ceritanya Rasulullah minum di rumah beliau atau beliau minum di rumah Rasulullah. Malam Rasulullah kebelet kencing. Nah kencingnya ini kan belum ada wastafel kayak kita. Beliau kencing satu wadah. Kalau bahasa kita di baskom, baskom kencing di situ. Beliau terus melakukan kegiatan yang lainnya. Lupa ditumpahin, lupa dibuang. Pagi-pagi Rasulullah bilang ke Ummu Aiman. Ummu Aiman tahu-tahunya malam-malam bangun kehausan, nyari air. Tahu-tahu dilihat ada air, ya udah diminum. Dan perasaannya nggak berasa pesing ya, nggak bau pesing, nggak bau anjir. Minum aja beliau. Pagi-pagi Rasulullah bilang, wahai Ummu Aiman, tadi saya kencing. Namanya pembantu kan boleh disuruh pak. Tadi itu saya di situ ada, bukan tadi saya kencing, wahai Ummu Aiman, di pojokan sana tuh ada baskom yang berisi air, tolong dibuang airnya, dicuci baskomnya. Kata Ummu Aiman, ya Rasulullah, semalam saya bangun, saya minum air itu. Rasulullah senyum, ketawa-ketawa. Rasulullah, ya Allah, enggak ada gitu. Tapi kata Rasulullah, sejak ini kamu tidak akan merasa haus lagi. Apa kenyataannya? Kenyataannya Ummu Aiman pernah jalan dari Madinah ke Mekah untuk haji atau umroh, nggak minum, nggak kausan, minum tapi nggak pernah kausan. Ini luar biasa karena kencingnya Rasulullah SAW. Kalau kencingnya bawahnya pertama udah kedeteksi pak ya, jauh-jauh udah kedeteksi. Baunya itu udah gitu besok masuk rumah sakit kan gitu. Tapi kan karena Rasulullah kan punya keistimewaan kita nggak bisa ini kan. Dan onta ini ternyata juga Allah kasih keistimewaan, salah satunya adalah di susunya dan juga di kencingnya. Ustaz pernah minum atau enggak? Saya minum susu onta sering pak. Sekarang susu onta udah dijual lebih jauh, lebih mahal dibanding susu sapi, tapi agak sedikit jarang. Kemarin saya kan berdua hari pulang umroh, nggak dapat pak. Saya mau minum nggak dapat, stoknya nggak ada. Kalau biasanya kalau haji saya selalu minum. Itu sering pak saya minum susu onta. Tapi kalau kencing onta sampai hari ini belum. Jadi rasanya kayak gimana Ustaz? Anda belum tahu. Kalau ajwa sering, di rumah banyak. Kalau tam-tam di rumah banyak. Kalau kencing onta, wallahu a'lam. Antum udah belum? Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah.